Jadi untuk teman-teman diharapkan bisa menyalakan kameranya. Jangan lupa untuk memasang virtual background yang udah dikirimkan. Nah, untuk sesi dokumentasi ini aku serahkan kepada visual designer, ke panitia visual designer. Kepada panitia dipersilahkan. Oke, thank you Kakak MC. Buat partisipan, boleh langsung aja menghidupkan kameranya ya. Ditunggu sekitar 1 menit deh. Mungkin ada yang mau touch up dulu, boleh. Mau disiapin dulu, virtual background-nya juga boleh. Ayo dong, ada lagi gak yang mau on cam? Oke, mungkin ini udah banyak yang on cam ya. Kita mulai aja dokumentasinya. Jadi seperti biasa kita take 2 kali. So, show us your best pose. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. Yang seru dong. 1, 2, 3. Oke, thank you so much everyone. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Kak Alicia. Nah, jadi sekarang kita mau langsung masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, yaitu pemaparan materinya. Yang mana materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Nabil Omar Syarif nih, yang merupakan Core Team of Backend Development GDSC Unsri. Oke, halo Kak Nabil. Selamat malam. Halo Sania, selamat malam. Oke, halo Kak Nabil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sania gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga. Oke, Kak Nabilnya udah siap nih untuk memaparin materi ya kan? Iya siap. Oke, semoga lancar. Langsung aja aku serahkan ke Kak Nabil. Untuk Kak Nabil dipersilahkan. Oke, aku izin share sekejap. Oke, udah kelihatan belum? Ya, jadi mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, namaku Nabil Omar Syarif. Di sini aku sebagai core team backend development di GDSC Unsri. Dan juga sekarang sama kayak kalian mungkin ya, aku juga masih mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Sekarang semester 4 mau ke semester 5. Oke, jadi hari ini mungkin kita topiknya itu belajar tentang API. Jadi kita bakalan belajar dasar-dasar API. API itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu apa tuh API. Mungkin pernah dengar aja kali tentang API, tapi nggak tahu bentukan API itu apa sih. Nah, dan juga mungkin kalau ada waktu lebih kita juga bakalan sampai demoin bikin API dan juga deploy-nya ya, deploy ke Heroku sampai dia benar-benar jalan. Oke. Jadi sebelumnya prerequisite-nya harapannya kalian tuh udah ngerti tentang basic web development knowledge, harusnya udah ngerti lah ya. Soalnya kemarin udah belajar tentang React.js juga, terus basic knowledge database. Tapi nggak nggak harus ngerti-ngerti banget lah tentang database. Itu optional. Oke. Nah, sebelum belajar tentang API, kita balik ke basic dulu nih. Sebenarnya website itu apa sih? Mungkin kalian cuma tahu website itu yang kayak kalian buka sekarang, google.com, atau kalian buka WhatsApp web di browser kalian, cuma kalian nggak tahu sebenarnya website itu gimana cara kerjanya. Nah, jadi kita bakal bahas juga itu. Nah, pertama, mungkin kalian pernah berpikir sebenarnya apa yang terjadi ketika kita buka website dari browser.
Contohnya ini, ketika kalian ketik google.com, terus si browsernya kan ngerespons halaman websitenya Google. Tapi pernah nggak sih kalian kepo gitu? Sebenarnya apa sih yang dilakuin browser sampai dia bisa nampilin halaman si websitenya Google? Nah, sebenarnya simpel sih. Konsepnya tuh benar-benar simpel. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada yang namanya request sama response. Nah, jadi ketika kalian buka google.com tadi yang di sini nih, pas kalian ketik google.com, terus kalian enter tuh, nah yang terjadi di belakang layar itu, si browser, entah itu Mozilla, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, atau mungkin kalian yang lebih paham pernah pakai CURL, sebenarnya sama aja itu, semuanya itu dia bikin request. Nah, jadi request tuh sama kayak namanya. Jadi si klien ini nama lain dari si browser, dia bikin request atau bahasa Indonesianya bikin permintaan lah ke servernya Google. Jadi dia bikin permintaan nih buat ke servernya Google, minta buat research ataupun aset dari websitenya Google. Nah, nanti si servernya Google, dia ngerespons si browser tadi dengan ngebalikin data-data websitenya. Jadi data-data website yang dimaksud itu ialah website yang kalian pernah pelajarin tuh, HTML, CSS, JS. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja sih yang dilakuin browser ketika kalian ngebuka website. Nah, terus yang dikirim oleh browser itu apa sih? Tadi kan kita udah bilang request kan. Nah, si request sama response ini dia harus mematuhi protokol HTTP. Kalau kalian nggak tahu apa itu protokol HTTP, nah di sini ada formatnya nih, format dari protokol HTTP. Jadi di setiap HTTP request ataupun response itu terdiri dari HTTP header sama HTTP body. Nah, HTTP header sama HTTP body ini dia dipisahkan sama baris kosong di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, nanti kita lihat bentukan data mentah dari HTTP request itu gimana. Nanti kita kasih lihat, nanti ada contohnya. Intinya jadi yang dikirim sama browser ke servernya itu cuma gini, teks gini doang. Teks dengan format HTTP. Simple. Jadi di teks itu ada header sama ada body. Nah, terus selanjutnya itu kita kenalan sama HTTP methods. Jadi HTTP methods itu apa? HTTP methods itu bisa dibilang jenis HTTP request lah. Jadi HTTP request itu ada banyak jenis. Nah, di sini pun HTTP methods itu bukan cuma 4 ini. Jadi ada lebih banyak dari ini. Cuma yang paling sering dipakai ketika kita bikin API dan juga website biasa pun itu cuma 4 ini yang paling sering dipakai. Jadi ada get, post, put, dan delete. Nah, yang jadi perbedaan paling mencolok dari keempat HTTP method ini itu get ya. Get itu dia nggak punya HTTP body. Jadi format yang aku bilang tadi, yang ini, dia tuh nggak selamanya HTTP body-nya itu harus ada. Jadi bisa aja kosong. Jadi dia nggak wajib ada. Nah, bahkan kalau di HTTP method get, dia nggak boleh punya HTTP body. Kalau di post, dia punya body. Karena memang tujuan post itu seharusnya wajib sih. Jadi setiap kali kita
pakai HTTP metodenya post itu seharusnya wajib ada body-nya. Jadi nggak boleh nggak ada body. Kalau kita ngirim request pakai HTTP method post tapi nggak ada body, itu nge-break aturannya, aturan HTTP yang udah disepakati. Nah, selain get sama post, itu ada put. Put ini dia boleh punya body. Jadi maksudnya boleh punya body itu dia boleh ada, boleh juga enggak. Kalau get tadi nggak boleh punya body. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian ngirim data mentah HTTP-nya ada body. Tapi beberapa server itu nggak ignore, benar-benar nggak ignore ini si body ya. Jadi kalian mau masukin body ataupun enggak itu sama aja, nggak ada beda karena dia langsung di-ignore. Nah, jadi put dia boleh punya body. Untuk delete sendiri dia ini salah. Delete itu dia sama kayak put boleh punya body. Jadi terserah mau punya body atau enggak. Nah, ya selain dari HTTP body-nya yang ngebedain itu ialah dari kegunaannya. Jadi get HTTP method get ini itu dipakai untuk request-request yang sifatnya simpel. Maksudnya itu simpel, dia nggak ngirim data yang sifatnya apa ya? Sifatnya credentials, sifatnya rahasia gitu, yang sifatnya sensitif. Jadi kalau kayak data password dan sebagainya itu nggak boleh pakai HTTP method get. Karena HTTP method get itu dia nggak punya body. Jadi nanti kita lihat HTTP get itu dia ngirim datanya cuma bisa lewat URL. Jadi misalnya www.google.com, nanti bisa tuh dikasih data di URL itu, ditambahin. Nah, jadi kalau misalnya kita ngirim password pakai HTTP method get, itu bakalan kelihatan tuh di URL-nya. Makanya di HTTP get dia nggak boleh ada body. Nah, sedangkan di post, karena dia ada HTTP body, itu kita bisa ngirim request yang ada username ataupun password dengan si method post ini. Karena HTTP body itu nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan di URL. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa apa ya, bisa nge-capture traffic, sebenarnya masih bisa kelihatan sih si HTTP body-nya. Jadi masih bisa kelihatan username sama password-nya. Nah, tapi zaman sekarang kan udah ada yang namanya HTTPS. Jadi itu versi secure-nya ya. Versi secure dari HTTP. Jadi nggak bakal kelihatan tuh si username, si password yang kalian kirim lewat HTTP body. Nah, kalau dari konsep API sendiri yang ngebedain get, post, put, delete ini sebenarnya mirip kayak namanya. Get itu dia buat ngambil data. Kalau post itu dia buat istilahnya tuh ngirim data atau ngebikin data. Kayak kalian daftar, misalnya daftar akun Twitter, akun Facebook ataupun akun Instagram, itu kan istilahnya nambah data kan. Kalian nambah data ke database-nya mereka. Nah, itu biasanya pakai post. Sedangkan put itu biasanya untuk memperbarui data. Jadi misalnya kalian mau nge-update username Instagram kalian ataupun nge-update profile picture Instagram kalian, itu bisa pakai metode put. Nah, sedangkan delete itu sama persis kayak namanya. Jadi dia buat nge-delete data. Jadi misalnya kalian mau delete post kalian dari Instagram tuh, delete foto kalian dari Instagram, itu bisa pakai HTTP method delete. Sebenarnya masih banyak lagi si HTTP method ini, ada options, ada patch, dan lain-lain. Tapi yang keempat ini yang paling basic lah. Terus lanjut, nah ini yang aku bilang tadi, kita lihat gimana data mentahnya HTTP itu. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau kita buka twitter.com/home, itu bentuk HTTP request ya yang dikirim oleh browser ke servernya Twitter itu kayak gini.
Jadi di sini ada get. Get ini HTTP methodnya. Jadi dia pakai HTTP method get. HTTP method get. Terus slash home ini path ya. Sebutannya itu path. P-A-T-H ya. Jadi si path ini URL setelah domain. Domain itu yang kayak www.google.com, www.twitter.com, itu namanya domain. Jadi selain domain itu masuknya ke path, kayak ini /home. Terus bagian domainnya itu masuk ke host twitter.com. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau HTTP request itu dia HTTP request yang metodenya get, dia nggak punya body, dia nggak punya HTTP body. Jadi di sini dikosongin nih, nggak ada HTTP body. Si yang 2 baris ini dia masuknya ke HTTP header semua. Nah, sedangkan ini gimana nih cara kalau kita buka browser, terus gimana caranya biar kita bisa dapetin si browsernya nge-request HTTP request ini? Itu jawabannya nggak bisa ya kalau kita cuma interaksi biasa. Jadi harus pakai code kalau kita mau ngirim request post kayak ini. Karena request post itu biasanya dikirim via form. Kayak kalau kalian register Instagram, register Facebook, itu kan kalian input form tuh. Ada form username, kalian masukin email, dan lain-lain. Itu namanya form. Nah, itu kalau kalian submit formnya, itu dia pakai post. Sama kayak tadi sebenarnya. Jadi dia formatnya HTTP method, terus path, terus ini ada HTTP version nih. Jadi HTTP sekarang udah banyak versi ya. Ada versi 1, versi 2, dan versi 1.1. Dan yang paling terbaru itu adalah versi 3 sih, tapi jarang. Sekarang versi 2 itu udah lumayan banyak dipakai di ini ya, di backend ya. Tapi enggak jarang dipakai untuk API, untuk bikin API HTTP 2. Masih banyak pakai HTTP 1.1. Jadi formatnya sama. Di sini dia ada host, foo.example. Nah, content type ini apa? Content type ini format si data yang kita kirim di body ya. Jadi kalau kalian tahu format data bentuk JSON, bentuk XML, nah nanti kita specify format-format tersebut di content type ini. Terus content length ini size data dari body-nya. Jadi kalau kalian hitungin nih, data ini, itu dia ada 27 byte atau 27 karakter. Jangan dihitungin. Oke, lanjut. Nah, simple gak sih? Soalnya konsep si HTTP kayak simple sih. Cuma request response gitu doang. Tapi kalau sesimpel itu, kok kita masih kekurangan web developer ya? Kan di Indonesia kan terkenal kan sekarang lagi kekurangan talent IT. Talent IT-nya banyak, cuma yang memadai, yang sesuai dengan requirements di industri nggak sebanyak itu. Mungkin banyak yang bisa bikin web, tapi nggak apa ya, nggak skillnya nggak terlalu itulah pokoknya. Nah, jawabannya itu ya nggak sesimpel itu juga sih si HTTP itu, karena kan HTTP itu aja ditemuinnya tahun berapa tuh, tahun 1900-an. Jadi udah lumayan, udah 20 tahunan ya, jadi udah pasti berkembang lah. Nah, jadi sebenarnya ada problem kenapa mengharuskan kita nggak pakai si HTTP request response yang kayak tadi, yang itu istilahnya versi lama lah. Kalau kayak cuma kita nge-request ke Google, terus Google yang ngirim file HTML, CSS, JavaScript, itu cara
ya ibaratnya cara zaman dulu lah, cara website zaman dulu bekerja. Nah, sekarang udah jelas ya kalau modern problem tuh require modern solution. Tapi ini beda kayak meme. Ini benar-benar modern solution sih, bukan kayak di memes yang oke. Selanjut. Nah, solusi dari problem yang ada itu ialah API. Jadi mungkin kalian ada yang udah tahu API, tapi ada yang belum pernah bikin. Nanti kita coba bikin si API-nya ya. Jadi tenang aja, ikutin aja sampai selesai. Nanti kita bikin API benar-benar dari awal sampai jadi API-nya. Nah, ada nggak sih yang tertarik mencoba bikin API atau udah pernah bikin API? Bacanya API ya, bukan API. Kalau API beda lagi. Nah, jadi apa sih API itu? API. Nah, kalau kalian lihat ini ada gambar API nih. Tapi maksudnya bukan API ini. Kalau API ini ntar malah kebakaran. Oke. Nah, sekarang problemnya nih. Kenapa kita harus pakai API? Karena kalau kita balik lagi ke awal tadi, konsep ya, setiap kita request, si server nge-response file websitenya kan, yang HTML dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau misalnya datanya tuh banyak, anggap aja kalian buka Tokopedia nih. Tokopedia pasti data produknya banyak kan? Nggak tau deh, itu udah jutaan pasti. Yang data produknya. Sekarang kalau kalian request itu si Tokopedia, terus dia nge-respon 1 juta data produk itu, ya pasti udah jelas berapa hari tuh selesai nge-responsnya itu doang. Nah, jadi ini problem yang dipecahkan oleh si API ini. Jadi semakin gede file HTML ya jelas si browsernya juga makin gede dong file yang harus di-downloadnya. Terus ya semakin lama loading websitenya karena nungguin downloadnya lama. Nah, akhirnya si API ini ada gunanya juga. Jadi disinilah gunanya si API itu. Jadi dia buat mecahin problem yang tadi. Nah, coba kita lihat si Tokopedia. Kalau ini contohnya aku search nih, itu search produk Royal Canin, terus ini muncul kan data produknya nih, ada banyak nih. Nah, itu apa yang terjadi tuh? Jadi ini kalau kalian inspect, mungkin kalian ada yang tahu cara pakai inspect, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi inspect itu kita bisa nge-capture HTTP request dan response yang dikirim oleh browser. Nah, di sini aku coba capture ini response dari API Talkpad. API Talkpad yang berisi data-data produk ini tadi. Jadi setelah kita search Royal Canin, si API-nya Talkpad nge-response berdasarkan data itu tadi. Data produk yang match namanya Royal Canin. Jadi kalian bisa lihat di sini strukturnya tuh banyak tuh sebenarnya data produk ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi sekarang udah nggak takut lagi kan bikin API. Jadi API sih maksudnya bukan API. Kalau bikin API kayak takut semua. Terus, nah kita ketemu sama yang namanya Strapi. Jadi Strapi itu apa sih? Tadi udah API, sekarang Strapi. Makin banyak aja istilah-istilah yang mungkin kalian baru tahu ya. Jadi nggak usah bingung Strapi itu apa. Jadi Strapi itu sebenarnya
alat yang mempermudah kita buat bikin API. Jadi kalian bisa bikin API tapi nggak pakai ngoding. Percaya nggak? Kalian bisa bikin API tapi nggak harus coding. Kalau bikin API bisa nggak harus coding, terus gunanya developer di Tokopedia, di Gojek itu ngapain kalau API bisa dibikin nggak pakai ngoding? Nah, kira-kira bohong nggak sih? Atau emang bener API bisa dibikin nggak pakai ngoding? Ya jawabannya benar. Kalau kalian nggak percaya, kita bakal demoin habis ini. Kita bikin API nggak pakai ngoding. Terus, nah di sini ada requirements ya. Jadi untuk pakai Strapi itu kalian harus punya Node.js. Node.js harusnya kalian udah punya ya, karena kemarin kalau kalian ngikutin bikin website pakai React itu harus punya Node.js juga. Di sini juga kita butuh npm atau yarn sebagai package manajernya. Tapi di sini disarankan pakai yarn karena aku bakalan pakai yarn. Terus text editor ini terserah kalian mau pakai Notepad, Microsoft Word atau apapun. Yang penting bisa ngetik doang. Terus browser harusnya kalian udah punya semua. Dan juga terminal Unix based. Jadi kenapa harus pakai Unix based? Karena aku bakalan demonya pakai Unix based. Jadi nanti komen-komennya itu bakalan dalam format Unix ya, yang disupport oleh Unix based. Nah, kalau Windows itu dia bukan Unix based. Jadi caranya itu kalian bisa pakai Git Bash. Git Bash itu terminal emulator buat Windows yang support komen-komen Unix. Nah, terus API testing. API testing ini tujuannya itu nanti buat kita cobain request, post, push, delete, dan lain-lain. Karena kalau kita pakai browser itu bakal susah. Jadi contoh API testing itu bisa pakai Postman ataupun Insomnia. Atau mungkin kalian yang pernah pakai VS Code itu banyak extension VS Code yang mirip-mirip kayak si Postman. Nah, terus tiba-tiba requirement saja. Nah, jadi di sini cara bikin project Strapi itu kalian pakai komen ini. Yarn create Strapi app nama project. Atau kalau kalian pakai npm itu bisa pakai ini. npx create Strapi app nama project. Nah, terus sebelum kita bikin project ya, kita analisa dulu yang mau kita bikin itu apa sih. Nah, jadi kemarin kan kalian bikin ini kan sama karya tuh. Nah, jadi kita harus analisa dulu nih API kayak apa sih yang mau kita bikin. Kalau kalian lihat di sini itu ada ini entah ini versi barunya Secreto. Jadi di sini ada message, ada nickname. Terus kalau kalian lihat di bawahnya juga sebenarnya sama nih. Dia ada message, ada nickname. Cuma bedanya di sini dia punya reply ya. Di sini juga ada message, ada nickname. Sebenarnya reply itu juga masuknya ke message kan, karena dia ada teks gitu kan. Cuma ini nggak ada nickname aja, tapi bisa kita anggap sama dia. Jadi dia butuh message sama nickname. Terus, nah kalau kita bikin diagram ya, jadi di sini kita punya entity atau entitas message. Nah, di message ini dia udah jelas ya, dia punya message atau biar gak bingung kalian bisa bikin namanya teks atau apapun. Tapi di sini aku pakai message aja. Terus dia ada nickname. Terus dia ada replies. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada reply
Jadi satu message itu dia bisa ada banyak reply. Nah, jadi reply-nya ini bentuknya message juga kan. Jadi si replies-nya ini juga formatnya message, terus di reply-nya ini juga bisa punya reply lagi. Di reply-nya ini juga bisa punya reply lagi dan seterusnya. Jadi dia relasinya itu bisa sedalam apapunnya. Nah, terus Marketshop bikin API. Jadi kita bakalan mulai demoin bikin API pakai Strapi ya. Oke, di sini aku izin share screen full dulu. Nah, udah kelihatan kan? Jadi di sini pertama kita buka terminal ya. Jadi kalau kalian pakai Windows itu bisa pakai tadi Git Bash ataupun yang pakai macOS itu bisa buka aja terminal ya. Nah, jadi sesuai yang di slide-nya tadi, itu caranya kita bisa bikin dulu nih project Strapi ya. Jadi cara bikinnya itu pakai komen tadi, yarn create Strapi app. Terus nama projectnya ini kita bikin aja Strapi demo. Nah, ini dia pakai koneksi internet. Jadi pastiin kalian punya koneksi internet. Di sini kita pakai quick start aja. Jadi dia pakai settingan default dari si Strapi ya. Kalau kalian bisa pakai custom, boleh kalian pakai custom. Tapi di sini biar cepat kita pakai quick start aja. Terus ini dia lagi download si Strapi ya. Mungkin agak lumayan lama. Nah, si Strapi ini sebenarnya dia tuh bukan buat API ya. Jadi sebenarnya dia tuh bukan buat tujuannya tuh bukan buat bikin API nggak pakai ngoding, tapi dia itu CMS. CMS itu mungkin kalau kalian tahu kayak WordPress ataupun Drupal, dia content management system. Jadi kayak kalian bisa bikin website nggak pakai coding. Kalau kalian tahu mirip kayak website builder gitu lah, tapi beda sih. Kalau website builder mungkin dia kontennya statik ya, gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian CMS itu kontennya dia dynamic. Kalian bisa update kayak bikin website blog gitu lah. Itu kurang lebih CMS tuh kayak gitu. Nah, apa yang ngebedain si Strapi sama CMS kayak WordPress dan lain-lain? Jadi si Strapi ini dia tuh headless. Headless itu artinya dia punya API. Punya API dalam artian kan dia punya konten tuh. Misalnya kita bikin blog pakai Strapi kan, dia pasti nyimpen di database di data blognya. Nah, terus si front end-nya kalau kalian bikin webnya pakai React, nah itu dia connect-nya via API dari yang di-generate oleh Strapi. Nah, jadi itu yang kita manfaatin. API yang di-generate oleh Strapi ya. Jadi tujuan utama si Strapi itu bukan API builder. Jadi di sini kita ngakalin aja sebenarnya. Nah, jadi di sini kalau kalian udah selesai, dia bakalan buka admin panel ya. Admin panel. Jadi di sini kalian register dulu nih. Register administrator ya, akun administrator. Jadi di sini kita coba masukin, terus isi passwordnya. Nah, harus ada word gede. Nah, setelah kalian register, di sini kalian bisa lihat si dashboard adminnya. Nah, balik lagi ke slide tadi, itu kita
bikin ini ya, bikin struktur data yang tadi tuh. Jadi kalian masuk ke content type builder. Jadi di sini kita definisiin struktur datanya. Jadi kalau kayak tadi kan itu ada message tuh. Ada message berarti di sini kita bikin collection type. Nah, dia di sini ada single type sama collection type. Ada komponen ini buat uh, ini buat UI. Single type ini juga sebenarnya bisa buat UI, bisa buat API. Nah, karena si message itu bisa banyak, jadi kita pakai collection di sini. Jadi nama collectionnya itu kita bikin message. Nah, di sini ada API ID dan API ID plural. Ini nanti yang bakalan jadi URL si API ya. Nanti kita coba. Terus continue. Nah, di sini close aja dulu. Nah, di sini ada jadi kayak yang tadi tuh entitasnya message. Terus si message itu dia punya message dan juga nickname ya. Atau kalau bingung kita bikin teks aja namanya. Jadi si message itu dia punya teks sifatnya long text, tapi kita nggak mau pakai long text, tapi kita pakai rich text. Karena rich text ini dia support kayak apa ya? Support kayak kalian bisa bikin tulisannya gede, tulisannya bold dan lain-lain. Itu pakai rich text. Kalau teks itu dia teks biasa doang. Jadi nama kolom kalau kalian biasa pakai database itu sama aja kayak nama kolom nih. Jadi namanya itu teks, terus di sini kita ke advance, ini kita bikin required. Jadi message itu harus ada teks ya. Jadi kita bikin required. Terus kita tambahin field line nih. Field line itu dia nickname ya. Nah, nickname itu kita pakai teks biasa aja. Terus dia pendek aja. Ini juga kita bikin required. Terus finish. Nah, tadi kan harusnya ada replies ya. Itu kita bisa bikin di sini sebenarnya replies, tapi si terapinya dia nggak mau nih, harus kita save dulu karena dia relasinya ke message ini sendiri kan. Kalau kalian lihat tadi, jadi kita save dulu si servernya restart, udah restart baru kita tambahin relasi. Jadi tipenya relasi replies namanya. Nah, si relasi ini kan satu message ini reply-nya tuh bisa banyak kan. Berarti kita pilih yang kalau ini namanya has one. Berarti dia cuma satu. Kita nggak boleh pakai itu. Terus kalau ini has and belongs to one itu artinya apa ya? Dia tuh reply-nya cuma satu. Jadi kita juga nggak pakai ini. Nah, kalau ini dia reply-nya bisa banyak tapi relasinya salah nih. Bentuknya bukan kayak gini harusnya. Jadi yang benar itu ini yang paling kanan. Nah, kalau kalian baca di sini, dia mungkin aku zoom aja. Dia message has many message. Jadi artinya tuh reply, field reply di sini dia bisa berisi banyak message. Jadi kita pakai yang ini. Terus advanced settingnya biarin aja, terus finish, save lagi. Nah, di sini dia restart. Udah restart. Nah, jadi di sini dia si message-nya sama kayak yang kita bikin tadi. Dia ada text, ada nickname, sama ada reply. Nah, kalau udah jadi si message-nya, sekarang kita coba isi data ya. Nah, kalau kalian ke content manager ini, dia masih kosong nih data ya. Kita coba tambahin dulu datanya.
Jadi sini kita bisa create new entry. Nah, ini bisa kalian tambahin data ya. Jadi misalnya kayak di Secreto. Jadi ini teksnya bisa kita tulis apa aja. Mungkin aku bikinin aja. Halo Bang, tanya dong gimana cara ngoding yang benar. Nickname-nya kita bikin asal programmer Pupu. Terus kita save. Nah, ini bisa kita publish langsung. Jadi data yang belum kita publish itu dia nggak bakalan ada di API ya. Jadi harus kita publish dulu. Nah, di sini ada nih data yang satu. Programmer cupu dibikin tanggal jam 8.45. Terus kita tambahin lagi nih. Ada programmer jago yang reply si message ini. Jadi kita coba bikin. Sini nickname-nya programmer jago. Terus dia bilang gampang, cari di Google aja. Terus kita save. Nah, kita publish. Nah, jadi si programmer jago ini, dia nge-reply message-nya si programmer cupu. Nah, terus ini belum kita connect ini. Maksudnya relasinya belum ada antar message ini. Jadi, kita bikin dulu relasinya. Nah, di message ini, di message programmer cupu ini, dia punya reply. Reply itu yang reply dari programmer jago tadi kan. Nah, jadi kita pencet sini, programmer jago. Terus kita save. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ini dia nggak kelihatan reply, jadi kita configure dulu, terus kita tambahin di sini reply, geser, save. Nah, di sini dia kelihatan muncul nih reply ya. Jadi programmer cupu ini dia punya reply itu isinya si programmer jagonya tadi. Mungkin karena nickname tuh bisa sama kan, jadi ininya kita bikin dia ID aja ya, pakai yang ini 1, 2. Karena nickname-nya kan bisa sama. Jadi caranya itu mana nih? Di sini ya. Kita ke sini dulu. Terus reply ini nih. Kita configure view. Sini. Nah, ini kita pakai ID. Finish. Save. Kalau kita balik, nah ini dia munculinnya berdasarkan ID, bukan berdasarkan nickname lagi. Jadi message yang ini punya reply yang ID-nya 2. Gitu. Terus ada orang lain lagi nih join nge-reply message programmer cupu tadi. Soalnya namanya programmer gak jago-jago amat. Oh, ngoding yang bener mah cari di Stack Overflow aja bang. Save. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kita tambahin lagi nih reply si program cupu tadi. Kita tambahin sekarang yang ID-nya 3, yang baru kita bikin tadi. Terus kita save. Jadi message ini dia punya reply yang ID-nya 2-3 yang ini tadi kan. Nah, udah sampai sini nih. Sekarang kita lihat udah kita publish semua belum. Nah, ini belum kita publish. Publish dulu. Terus sampai sini sebenarnya API kita udah jadi nih. Jadi kita sama sekali nggak ngoding kan. Nah, terus gimana cara pakai API ya?
Itu sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kalian buka localhost, URL-nya 1337/API. Nah, /API terus kalian lihat di sini nih, mana ya? Edit. Nah, kalian lihat di sini API ID plural. Dia message pakai S. Copy terus tambahin di sini API/ yang plural tadi, API ID plural. Terus kalau kalian enter, nah dia forbidden error. Itu karena kita belum setting aksesnya. Jadi harus kita setting dulu aksesnya di sini ke settings, di users and permission plugin, roles, terus public. Kita edit. Nah, di sini ada message nih. Roles-nya itu permission-nya kita select aja. Jadi public atau maksudnya ini public tuh yang user yang belum login, yang user yang nggak login itu dia bisa ngelakuin ini, bisa create, find, update, delete, bla bla bla. Terus kalau kita save, baru kita refresh lagi. Nah, di sini muncul nih data yang tadi, ID 3 dan lain-lain. Nah, tapi di sini cuma ada teks sama nickname aja nih. Gimana caranya kita mau munculin reply tadi? Nah, itu caranya bisa di URL ini. Kalian tambahin tanda tanya, populate. Populate ini kayak nambahin relasi ya. Terus reply. Kalau kalian enter, nah ada nih datanya. Reply-nya ada ini, data yang tadi kan kita input. Terus di sini dia muncul lagi. Kenapa muncul lagi? Karena kita ngambil semua message ya. Jadi kalau kalian mau ngambil yang ini aja, itu bisa tambahin /ID-nya. ID-nya di sini 1. Gini. Nah, tapi di sini hilang lagi nih si reply ya. Tinggal tambahin lagi populate reply. Nah, jadi dia udah muncul sini reply ya. Gitu. Jadi sebenarnya sampai sini pun udah jadi sih API ya. Nah, tapi kan ini baru ngambil datanya doang kan. Gimana caranya dia ngambil, gimana caranya dia bisa nambahin data via apa ya, via kayak API beneran lah. Kalau tadi kan kita nambahin datanya lewat sini ya. Sorry, lewat sini. Mana nih? Kita nambahin data lewat sini. Kalau API dia biasa pakai yang kayak aku bilang tadi, request sama respond. Jadi di sini itu aku udah nyiapin si postman-nya. Nah, di sini ada beberapa request buat demoin API ya. Itu di sini ada retrieve multiple message. Jadi kita bisa ngambil semua data message sama kayak yang tadi. Nah, ini keluar semua nih data ya. Terus kita ambil satu message by ID. Jadi misalnya di sini kita mau ambil data yang ini, ID-nya 2. Nah, dia jadinya kayak gini. Itu kalau kita ngambil satu data. Terus kalau kita mau ngambil data pakai reply, tadi kita bisa pakai populate, sini reply. Nah, dia muncul reply-nya. Ini gimana cara ngezoom? Nah, di sini ada reply. Terus kalau mau ngambil satu juga bisa. Kayak gini. Nah, sekarang cara nambahin message via API ya. Jadi di sini kita pakai metode post karena dia buat nambah data kan. Terus, nah kita set body-nya di sini, body. Body formatnya kita pakai raw, terus JSON. Nah di sini kita tambahin nih datanya. Jadi datanya itu tadi ada message sama nickname ya. Misalnya message kita bikin baru nih.
Bang, tanya dong, Strapi itu apa? Nickname-nya salah, yang nanya programmer cupu lagi. Programmer cupu, coba bisa nanya doang ya. Terus enter. Nah, text must be defined. Oh, karena ini kita nggak pakai message ya. Tadi kita bikinnya text. Enter. Nah, sini datanya udah nambah nih. ID-nya 4. Jadi kalau kalian lihat di sini. Nah, ada data yang ID-nya keempat. Nah, terus si programmer jago nge-reply lagi nih. Programmer jago nge-reply si programmer cupu tadi yang ID-nya 4. Terus dia bilang, Strapi itu headless CMS. Nah, terus enter. Nah, ini kita baru bikin datanya aja. Kita belum konekin tadi ke yang ke message yang ID-nya 4. Jadi kalau kalian lihat di sini, 4 terus populate replies. Nah, dia belum ada reply ya. Jadi cara nambahinnya itu kita bisa update di sini. Update yang ini tadi yang 5 ya. Sorry, yang keempat ya. Kita mau nambahin reply yang ID-nya keempat. Jadi sini 4. Terus kita buka body ya. Body kita pakai sih replies. Replies ini kita masukin array of ID. Jadi kita tambahin ID-nya. Tadi yang mau kita tambahin yang ID-nya kelima kan. Jadi sini 5. Terus enter. Nah, di sini sukses. Terus kalau kalian coba lagi di sini. Nah, dia udah ketambah nih si reply ya. Jadi di sini udah ada si reply ya. Terus kita coba tambahin lagi nih. Misalnya si programmer cupu ini nanya lagi ke programmer jago. Headless CMS itu apaan? Jadi headless CMS itu apa bang? Programmer cupu. Enter. Nah, ID-nya 6. Kalau kita lihat yang ini, harusnya kan si yang ID 6 tadi dia nge-reply yang ini ya. Jadi harusnya di sini ada reply lagi nih. Tapi kalau kita lihat, nah dia masih kosong. Berarti perlu kita update lagi yang ID-nya kelima ini. Jadi yang ID-nya 5 ini kita tambahin reply-nya itu yang ID-nya 6. Terus send. Nah, di sini sukses. Kalau kita lihat lagi di sini, nah dia udah ada nih datanya. Terus kalau misalnya aku mau lihat yang dari awal tadi, yang ID-nya keempat, nah di sini kan dia programmer cupunya nanya Strapi itu apa. Terus di sini programmer jago jawab Strapi itu headless CMS. Nah reply-nya tadi hilang tuh. Harusnya tadi kan ada kan reply-nya. Programmer cupu nanya lagi headless CMS itu apa. Nah, kalau API bikinannya si Strapi, dia nggak include nested gitu ya. Jadi dia cuma satu level gini aja. Caranya itu biar dia bisa nge-include yang di sini ditambahin lagi reply ya. Kita harus pakai tambahin lagi replies dot replies gitu. Jadi maksudnya tuh di reply yang ini, reply yang level pertama ini, kita include lagi reply ya. Jadi kalau kita enter, nah dia ada nih reply yang ini, dia muncul setelah itu headless CMS. Headless CMS itu apa bang? Jadi misalnya kalau kita tambahin lagi programmer jago nge-reply yang ID-nya 6 ini, terus kita mau munculin lagi di sini, itu harus kita tambahin lagi dot replies gitu. Nah,
berhubung ini repo yang nggak ada, jadi dia kosong gini. Itu update, terus delete. Nah, delete ini kita tinggal pakai aja delete, terus /API/message, ini ID-nya. Jadi kalau misalnya aku mau ngehapus yang ini, message yang ini, itu tinggal /6. Kalau kita enter, akses. Terus kalau kita lihat lagi di sini harusnya hilang kan? Nah, udah hilang, nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi si yang ID-nya ke-6 tadi. Nah, oke, sekarang API-nya sebenarnya udah jadi sih. Udah sampai sini aja nih. Kita udah bisa create data, update data, delete data, dan juga get data. Kalau orang-orang biasanya nyebutnya CRUD. Nah, terus masa deployment. Berhubung waktu ya udah mepet nih, jadi kayak kita nggak bisa demonya. Jadi mungkin aku jelasin dikit aja. Kalian bisa refer ke sini dokumentasinya. Itu kalau misalnya kalian mau deploy ke Heroku, Heroku itu kayak hosting gratis ya. Itu kalian bisa, tapi ini pakai Linux. Jadi pertama tuh kalian harus pakai harus punya Heroku CLI. Di sini bisa download sih buat Windows. Terus kalian komen ini di git bash Heroku login. Nanti dia bakalan buka browser terus login si Heroku-nya. Terus di sini create project, karena kita udah ada projectnya, ini kita skip. Terus dia bilang di sini update.gitignore. Jadi kalau misalnya aku buka VS Code di sini, kita buka lagi si terapi demo. Jadi di project ini ada file .gitignore. Nah, dia nyuruh kalian tambahin package log.json. Terus ini tinggal kalian kopas aja sebenarnya komen ini. Kalau di sini kalian bisa pakai, kalau di VS Code git init, git commit, init, add dulu, lalu git commit init. Nah, terus ini Heroku create. Heroku create itu dia nge-create project. Jadi nge-create project atau nge-create aplikasi di Heroku-nya. Terus di sini kalau misalnya kita coba sempat ya sih. Heroku create namanya, misalnya nama app-nya Strapi Demo GDSC. Oke, dash. Strapi Demo GDSC. Terus ini kita copy. Nah, minus A-nya ini diganti dengan Strapi Demo GDSC tadi. Enter. Terus setup database. Nah, jadi defaultnya si Strapi ini dia nggak pakai, dia pakai database SQLite. Dia nggak pakai database yang benar-benar di BMS ya. Jadi defaultnya pakai SQLite. Kalau kita mau pakai kayak database PostgreSQL atau MySQL, kita harus config lagi. Nah, di sini kita pakai Heroku itu ada yang versi gratisnya PostgreSQL, jadi kita bikin dulu add-ons-nya. Terus minus Strapi di MobileSC. Nah, nanti kalau kita cek Heroku config, dia bakalan nambahin database URL. Ini URL database punya kita yang dibikinin sama Heroku. Terus kita tambahin library pg connection string. Pg connection string ini buat parsing database URL tadi. Buat ngambil data-data kayak username, password, dan lain-lain.
Terus di sini dia bilang bikin env production database.js. Coba kita bikin di sini env production database.js. Sini kita copy aja, terus paste. Nah, terus lanjut. Nah, di sini dia set Strapi-nya itu ke production ya. Jadi production, kalau Strapi itu dia di mode production kita nggak bisa bikin collection type-nya lagi. Jadi kita skip aja yang ini. Nah, tinggal kita bikin lagi ini server.js, bikin file server.js, copy lagi. Nah, terus ini nih, ini dia ngeset environment variable dari si Strapi ya. Tinggal kopas-kopas saja sebenarnya. Ini tinggal kita tambahin -a strapi apa tadi namanya, strapi demo gdsc, terus enter. Terus install pg ini library buat PostgreSQL ya di Node.js. Lumayan agak lama. Nah, jadi kita install lagi library Postgre-nya. Terus kalau udah, kita copy aja ini buat git-nya. Terus kita install si library tadi yang udah kita tambahin. Dan install, udah selesai. Terus kita tambahin lagi git-nya. Terus, nah ini kita push nih ke servernya Heroku. Jadi sama aja kayak kalian nge-deploy ke server ya, atau kalau yang pernah pakai hosting itu nge-upload file website kalian ke Heroku. Tapi ini kita via Git. Jadi kayak gitu komennya, git push Heroku. Terus udah nih, kalau udah sampai sini kita bisa open nanti si URL API ya pakai komen Heroku open. Sini lumayan lama sih, karena si server Heroku-nya perlu download .js dan lain-lain, download library-nya dan lain-lain. Kita tungguin aja. Nah, kalau udah nanti dia yang dari localhost ini nanti kita bisa akses dia secara global ya. Jadi kalian bisa akses dari selain laptop kalian, dari selain device kalian. Sini lumayan lama. Nanti itu aku udah coba bikin itu apa ya, URL lupa. Ntar coba cek desktop PDSC. Coba cek ini. Nah, namanya building web app api.herokuapp.com. Jadi pas di sini lumayan lama. Nah, kalau kita tadi pakai localhost, sekarang karena kita udah deploy di Heroku, itu kita bisa tinggal panggil /api/message. Nah, nanti dia keluar juga data ya. Karena ini kita beda data ya, jadi tampilnya beda kan. Ini bisa juga kalian pakai angka tadi, populate replies, bla bla bla. Nah, ini datanya udah keluar nih, udah online. Oke, coba kita lihat lagi, tadi udah belum. Nah, udah nih. Kita coba buka.
Nah, kalau kita cek lagi /API/message forbidden error. Nah, itu karena kita belum setting itunya ya. Kita belum setting akses dan sebagainya. Karena dia di sini dibikin production. Nah, makanya harusnya kita tadi setnya ke development dulu sih. Tapi caranya sama aja kayak yang kita demoin di local host tadi. Jadi kurang lebih dari aku itu sih materi ya. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga setelah ini kalian bisa bikin website kalian sendiri. Pakai API-nya juga bikin sendiri. Entah itu pakai Serapi ataupun pakai tools-tools yang lain. Oke, dari aku cukup sih. Aku balikin ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak Nabil atas materi yang udah disampaikan. Nah, jadi teman-teman, Kak Nabil tadi udah menyampaikan materi yang dimulai dari HTTP, API, dan juga ada Strapi yang mana bisa digunakan untuk membuat API tanpa ngoding lagi nih. Jadi semoga materi yang disampaikan oleh Kak Nabil tadi bisa dimengerti ya oleh teman-teman sekalian. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya, teman-teman bisa lihat nih di kolom chat bahwa panitia udah mengirimkan link untuk presensi dan mohon teman-teman untuk mengisi presentasinya dimulai dari sekarang juga udah bisa. Baik, langsung aja nih. Jika tadi pas penyampaian materi teman-teman masih ada yang bingung mengenai materinya, boleh banget untuk langsung bertanya dengan menghidupkan kamera dan mikrofonnya ya. Ayo nih, karena sesi Q&A udah dibuka, boleh banget ditanyain sekarang juga. Izin nanya nih. Boleh nih, ada Kak Gede, boleh kok langsung ditanyain aja. Oke. Aku nak nanya nih, Bang. Dalam pembuatan API ini ada aturannya enggak? Kayak standar-standarnya gitu. Kalau ada kayak mana agar API yang kita buat itu memenuhi standar gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Gede atas pertanyaannya. Untuk Kak Nabil, boleh nih langsung dijawab aja pertanyaan dari Kak Gede. Oke, thank you Gede atas pertanyaannya. Jadi di API sendiri standarnya itu sebenarnya banyak ya. Kalau pertama kali dulu itu tahun 2000-an itu ada standar yang namanya SOAP. Itu format datanya pakai XML. Kalau yang tadi kita pakai Strapi itu format datanya pakai JSON. Nah, ada juga namanya XML RPC dan lain-lain. Jadi ya jawabannya ada standarnya. Dan sekarang itu yang populer standarnya JSON atau bukan JSON sih, namanya REST API. Mungkin kalian sering dengar REST API. Nah, itu standar buat API yang sekarang lagi populer, itu dia format datanya sendiri pakai JSON ya biasanya. Tapi kalau kita baca lagi si standar si REST tadi, dia sebenarnya boleh pakai selain JSON. Jadi REST API itu nggak harus pakai JSON sebenarnya. Nah, untuk yang kedua tadi, gimana caranya API yang kita bikin itu memenuhi standar tersebut. Sebenarnya kalau ditanya gimana caranya itu ya tergantung kita sebagai developer ya sih. Gimana caranya kita bikin API, ngedesain API yang mematuhi aturan-aturan standar tadi. Nah, mungkin kalau kalian pengen mudah itu bisa cari library yang udah ada, ataupun kalau kalian pakai si Strapi tadi itu sebenarnya dia udah pakai standarnya REST. Dia udah pakai standarnya si REST API. Jadi jawaban kalau buat caranya tuh sebenarnya balik lagi ke developer ya sih. Dia mau ngikutin rules dari standarnya atau enggak. Oke.
Oke, terima kasih Kak Nabil atas jawabannya. Gimana nih untuk Kak Gede? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Nabil tadi? Cukup jelas, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga ya Kak Gede atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja ditanyain langsung on mic dan on cam. Apabila teman-teman terdapat kendala nih, boleh banget ditanyain melalui kolom chat ya, dengan format nama underscore pertanyaannya. Saya Kak boleh bertanya? Wah iya, boleh langsung aja ditanyain nih Kak Arya. Langsung saja ke pertanyaan. Apakah harus membuat API ketika kita sedang membuat sebuah website, Kak? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kak Arya atas jawabannya. Boleh langsung dijawab nih Kak Nabil. Oke, kalau ditanya harus bikin API atau enggak, sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya sih. Kayak yang tadi dijelasin, API itu muncul karena tadi ada problemnya. Problemnya itu mungkin karena data terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta data, langsung dimasukin semuanya ke file HTML, itu kan berat ya. Nah, karena itulah dia ada API. Jadi dia di load-nya tuh sesuai request-nya nanti. Sesuai kayak misalnya kalian buka Tokopedia, itu dia nggak semua 1 juta data produk ditampilin kan. Dia nampilinnya secara berkala. Jadi kalau misalnya kalian scroll ke bawah terus, nanti dia request lagi tuh ke API ya. Ambilin gua data 20, misalnya dia di limit datanya per 20 ngambilnya. Jadi pas kita scroll ke bawah terus, dia ngambil lagi 20 data dari API dan seterusnya, kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kebutuhan. Kalau kalian bikin website yang menurut kalian usernya bakalan banyak dan trafficnya bakalan gede, katakanlah traffic kalian traffic websitenya emang gede kan. Jadi mau nggak mau sih kalian harus cari cara buat ngoptimize performance ya. Nah, salah satu caranya itu ialah dengan bikin API. Kalau kalian nggak mau bikin API juga nggak apa-apa sih. Cuma ya balik lagi, itu gimana cara kalian ngoptimize performance ya. Jadi jawabannya nggak harus bikin API. Tapi disarankan untuk bikin API karena kalau kalian bikin API, sebenarnya API itu juga bisa digunakan di platform lain, nggak cuma di website nantinya. Jadi lumayan apa ya? Kalau kalian bikin API itu bisa satu untuk semua lah, intinya gitu. Mungkin itu. Oke, gitu ya. Jadi Kak Arya, jawabannya dari Kak Nabil. Gimana Kak Arya? Udah jelas? Oke, baik. Sudah jelas. Terima kasih, Kak Nabil. Oke, terima kasih juga Kak Arya. Nih Kak Nabil ada pertanyaan dari kolom chat. Aku bacain dulu ya. Dari Rahmat nih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rahmat dari Sistem Komputer. Misalnya kita bikin API nih, lalu di hosting di web. Bagaimana agar tidak sembarang orang dapat mengakses API tersebut? Oke, makasih atas pertanyaannya Rahmat. Jadi itu terkait autentikasi ya. Autentikasi di API sendiri lumayan banyak jenisnya. Kalau sekarang itu yang populer itu token based ya. Jadi maksudnya token based itu misalnya kita bikin apa ya? Misalnya kita bikin suatu website kayak Tokopedia nih. Kalau kita mau request data produk itu, si usernya itu harus udah pernah daftar di Tokopedia, dalam artian dia punya akun di Tokopedia-nya. Nah, itu kan berarti yang boleh nge-request data produknya itu harus user yang udah punya akun. Nah, itu bisa pakai token base atau yang terkenal tuh JWT. Jadi konsepnya itu kita bisa bikin API yang dia itu kayak login, tapi nanti responsnya itu dia nge-response token. Nah,
token ini nanti bakalan kita masukin ke HTTP header pas kita nge-request si data produk. Nanti di API-nya nanti dia bisa ngecek tuh si HTTP header-nya buat ngambil token, dan si token ini bakal divalidasi nanti sesuai user yang udah login tersebut. Mungkin gitu. Kalau mau explore sih coba baca-baca tentang JWT dan juga OAuth. OAuth 2 itu termasuk standar yang lumayan sering dipakai sih, OAuth 2. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Nabil. Nah, untuk Kak Rahmat, jika masih terdapat kendala, boleh banget direspon. Apakah udah jelas jawaban dari Kak Nabil tadi? Diresponnya bisa di kolom chat aja nih Kak Rahmat. Oke, udah jelas. Terima kasih. Terima kasih juga ya Kak Rahmat atas pertanyaannya. Lanjut nih, Kak Nabil ada pertanyaan lagi dari Kak Bahrul. Kak, perbedaan API dengan data JSON itu apa ya Kak? Dan kalau udah menggunakan API, kita tidak perlu membuat data di JavaScript atau gimana ya Kak? Oke, makasih pertanyaannya Kak Bahrul. Jadi perbedaan API sama data JSON. Jadi yang dimaksud API itu apa ya jelasnya itu kayak API itu tadi tuh kita nge-request URL sesuatu, terus si servernya nge-response data-data tadi. Nah, data-data tadi bentuknya dalam format JSON. Sedangkan yang kita lakukan itu kita nge-request API. Mungkin kurang lebihnya gitu. Jadi kalau masih agak bingung nanti boleh konfirmasi lagi. Jadi isi JSON itu bentuk datanya yang direspons. Sedangkan API itu ya kita nge-request ke API. Nah, itu dari API. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau sudah menggunakan API, kita nggak perlu membuat data di JavaScript. Tergantung sih. Jadi kalau misalnya kita masih perlu data di JavaScript, ya pakai aja. Kita bisa bikin sendiri kan di JavaScript. Atau kalau emang data ya udah ada di API semua, biasanya kan API itu datanya ngambil dari database kan. Nah, kalau emang datanya semuanya mau dimasukin ke database, berarti kita nggak perlu lagi tuh bikin data di JavaScript. Jadi langsung via API aja. Ngapain lagi kita bikin data di JavaScript? Mungkin begitu. Nah, jadi gitu jawaban dari Kak Nabil tadi. Untuk Kak Bahrul, gimana nih Kak? Jawabannya apakah udah jelas? Oke, terima kasih banyak juga untuk Kak Bahrul atas pertanyaannya. Baik, jika teman-teman masih memiliki kebingungan ya, boleh banget langsung ditanyain. Untuk bertanya nanti bisa banget on cam dan on mic. Oke, ini Kak Nabil ada pertanyaan lagi dari Kak Anissa Lutfi nih, mau tanya bahasa pemrograman apa yang sekarang sering digunakan untuk membuat API, Kak? Boleh nih Kak Nabil langsung dijawab. Oke, kalau ngomongin bahasa pemrograman, seharusnya semua bahasa pemrograman itu bisa sih. Semua bahasa pemrograman yang support socket programming ya. Jadi socket programming itu maksudnya bahasa pemrograman tersebut dia bisa bikin koneksi gitu. Nah, jadi semua bahasa pemrograman yang bisa bikin koneksi, yang bisa ngebuka soket, istilahnya soket programming, itu dia bisa dipakai buat bikin API. Nah, kalau kita ngomongin yang populer nih, yang sering dipakai, itu biasanya sekarang itu lagi populer Golang, bahasa Golang. Jadi Golang itu lumayan sering dipakai buat bikin API karena alasan paling utama itu performance, karena Golang itu lumayan kencang bahasa pemrogramannya, dan juga dia itu bisa dikompil. Kalau kalian pakai JavaScript kan
dia kalian nge-run file JavaScript ya kan, nge-run code ya. Kalau pakai Golang itu di-compile jadi kalau di Windows itu kayak .exe gitu. Terus bisa dijalanin si .exe ya. Nah, jadi kalau populer sih Golang itu populer sih. Sering dipakai. Sebenarnya JavaScript juga sih. Node.js, JavaScript, PHP juga sih. Cuma PHP jarang ya. Kalau buat API biasanya lebih ke website gitu. Yang jelas Golang dan juga Java. Java juga masih banyak. Mungkin itu. Oke, jadi tadi jawaban Kak Nabil itu bisa semua bahasa pemrograman dipakai untuk membuat API, tapi untuk yang sering dipakai sekarang ini bahasa Golang dan juga Java. Gimana nih Kak Anissa? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Nabil? Oke, terima kasih banyak ya Kak Anissa atas pertanyaannya. Dan lanjut, ini Kak Nabil ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Dari Kak Nadia, izin tanya Kak, apa beda website yang pakai Strapi sama yang enggak pakai ngoding gitu? Apa data yang disimpan bisa lebih banyak atau gimana nih Kak? Oke, thank you pertanyaannya, Nadia. Bedanya, yang jelas bedanya itu yang pertama dari customization-nya sih. Jadi kalau kita bikin sendiri yang pakai coding, kita udah jelas kita bisa nge-custom terserah kita dong, karena kita bikin sendiri ya. Tapi kalau kita bikin pakai Strapi, itu lebih ke limit sih. Dia cuma bisa bikin yang kayak tadi tuh, cuma CRUD gitu aja. Nah, mungkin itu perbedaan yang paling mencolok. Tapi sebenarnya si Strapi pun itu dia bisa di-customize. Nah, cara nge-customize-nya itu ya balik lagi sih, masih ngoding juga kalau kalian mau nge-customize API yang dibikin oleh si Strapi. Nah, kalau terkait data, sebenarnya kalau terkait data sih sama aja ya. Jadi kalau kalian pakai Strapi, datanya bisa lebih banyak. Nggak pakai Strapi juga bisa lebih banyak. Jadi kalau masalah data nggak ada beda sih. Mungkin performa sih. Kalau kalian pakai Strapi, aku nggak pernah ngetes ya performanya, tapi kemungkinan kalau pakai Strapi itu lebih berat karena dia banyak fitur-fiturnya kan, dan juga belum tentu fiturnya kita pakai semua. Tapi kalau kita ngoding sendiri, kemungkinan kita pakai fitur-fitur yang benar-benar kita perlukan. Jadi lebih ringan aja. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Nabil atas jawabannya. Gimana Kak Nadia? Udah jelas belum nih jawaban dari Kak Nabil tadi? Oke, terima kasih banyak Kak Nadia atas pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat dari Kak Bahrul lagi. Izin bertanya lagi Kak, saya pernah dengar ada NoSQL, SQL, dan SQL injection dari masing-masing database tersebut. Apakah satu bahasa atau berbeda seperti Java dan JavaScript itu kan berbeda? Dan kalau yang SQL, NoSQL, dan SQL injection itu bagaimana ya Kak? Boleh Kak Nabil langsung dijawab aja. Oke, jadi mungkin aku benerin dulu. Jadi NoSQL, SQL, dan SQL injection. SQL injection itu dia bukan database. NoSQL dan juga SQL itu sebenarnya bukan database, tapi jenis database. SQL injection itu dia bukan database, tapi SQL injection itu teknik menyerang sebuah sistem. Jadi sistem itu kan pasti punya database ya. Nah, sistem itu bisa kita serang pakai teknik si SQL injection ini. Jadi kita bisa ngambil data dari database mereka dengan teknik si SQL injection tadi. Jadi dia bukan database. Nah, untuk NoSQL dan SQL sendiri itu dia jenis database. Kalau NoSQL itu dia database yang non-SQL, artinya dia nggak pakai standar SQL. SQL itu sendiri kan sebenarnya standar. SQL itu standar dari SQL itu sebenarnya standar. Nah, jadi dia bukan database, dia itu standar atau jenis database. Nah,
database-nya sendiri, implementasi dari standar SQL itu ada banyak. Ada PostgreSQL, ada MySQL, dan lain-lain. Nah, untuk NoSQL itu contohnya kayak MongoDB, Graph Database, dan lain-lain. Itu contohnya NoSQL, jadi dia nggak ngikutin standarnya SQL. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Nabil. Untuk Kak Bahrul nih, gimana? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Nabil tadi? Oke, terima kasih juga Kak Bahrul atas pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman karena mengingat keterbatasan waktu kita dan udah pukul 9:30 nih ya, jadi aku rasa kita cukupkan aja sesi tanya jawabnya sampai sini. Nah, terima kasih banyak ya Kak Nabil atas jawabannya dan semoga bisa menjawab kebingungan dari para teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang udah bertanya tadi. Dan mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, boleh dong langsung tanya aja ke sosial medianya Kak Nabil. Boleh nih di-spill juga sosial medianya di kolom chat. Oke, kalian bisa ke GitHub aku itu namanya @kbits. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ke GitHub-nya Kak Nabil, udah di-spill juga di kolom chat. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang belum berkesempatan untuk bertanya di hari ini, jangan takut karena kita besok masih ada acara Building Web Application with React.js and Strapi Day 3. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk mengisi link presensi dan juga akan ada link grup WhatsApp yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Boleh nih dilihat di kolom chatnya udah ada link presensi, itu boleh langsung diisi dan untuk link join WhatsApp-nya bisa langsung join aja karena nantinya masih banyak sekali info-info yang akan dibagikan di grup event GDSC tersebut. Oke, aku rasa cukup sekian, telah sampailah kita pada penghujung acara hari ini ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya dan bisa hadir nih pada malam hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri, jangan lupa ya besok datang lagi ke acara Building Web Application with React.js and Strapi Day 3 di jam yang sama yaitu pukul 8 PM. See you semua!